Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kreatif yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kesyukuran kita dipertemukan kembali dalam channel Samudra Kreatif untuk membacakan ataupun mendengarkan kisah-kisah yang telah dituliskan dalam buku Muhammad Teladanku dari Syamil Books yang didistribusikan oleh SDI ya. Salawat beriring salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik sobat kreatif yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala serta adik-adik dimanapun berada, sebelumnya kita sudah berbicara dan berkisah tentang letak kota Mekah, terus kemudian juga tentang Jazirah Arab dan juga kita mengenal sedikit banyaknya tentang suku Baduy ya. Namun sebelum menyebarnya Islam yang diterima oleh suku Baduy di penjuru bumi ini, perjalanan umat Islam di Jazirah Arab dimulai oleh kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau adalah nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita saat ini akan membahas serta berkisah tentang keberanian Nabi Ibrahim alaihi salam. Baik, siap-siap mendengarkan. Namun jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan share serta tekan tombol lonceng agar nanti adik-adik serta sobat kreatif lainnya bisa mendapatkan notifikasi setiap kita mengupload video-video dari Samudra Kreatif berikutnya. Oke. Nabi Ibrahim alaihi salam adalah salah satu nabi yang sangat berani menghadapi kaum yang sesat. Beliau tidak peduli mereka mengejek ajakannya. Pada saat yang tepat, saat semua penduduk mengadakan pesta tahunan, Nabi Ibrahim alaihi salam mendatangi kuil dengan membawa kapak besar yang tajam. Di dalam kuil banyak sekali makanan untuk persembahan. Makanan itu masih utuh karena patung memang tidak bisa makan. Nabi Ibrahim alaihi salam hanya tersenyum mengingat kebodohan penduduk negeri Babilonia yang sekarang namanya Irak ya. Lantas dengan tangkas Nabi Ibrahim alaihi salam merobohkan semua patung-patung di dalam kuil kecuali patung yang paling besar. Sebelum pergi, Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan kapaknya di pundak patung yang paling besar. Raja Namrud dan penduduk negeri Babilonia sangat terkejut ketika mereka kembali dan melihat kuil tempat penyembahan mereka hancur. "Siapa yang telah menganiaya Tuhan-Tuhan kita?" teriak Raja Namrud sangat marah. "Siapapun dia harus diberi hukuman yang setimpal," kata Raja Namrud. "Hamba tahu, ini pasti perbuatan Ibrahim," kata seorang penduduk. "Panggil dia sekarang juga," kata raja. Para pengawal kerajaan diikuti beberapa penduduk mendatangi rumah Nabi Ibrahim alaihi salam. Derap langkah mereka terdengar riuh. Nabi Ibrahim alaihi salam pun diseret dan diarak keliling kota. Beliau lalu dibawa ke tempat terbuka. "Ibrahim, apa betul kamu yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?" tanya seorang hakim beberapa saat kemudian. Nabi Ibrahim alaihi salam tersenyum tenang. "Bukan," jawabannya singkat. "Coba lihat, bukankah yang memegang kapak itu patung yang paling besar? Barangkali dia yang melakukannya," lanjut Nabi Ibrahim. "Mana mungkin, dia tidak bisa melakukan apapun," kata hakim tegas. Nabi Ibrahim alaihi salam tersenyum lagi. "Kalau tidak bisa melakukan apapun, mengapa kalian menyembahnya?" ujarnya pelan.
Semua orang terpana mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang begitu pelan, tetapi amat mengagetkan. Mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan? Mengapa kalian tidak juga menyadari kesalahan kalian? Diam, bentak Raja Namrud, tidak tahan mendengar kalimat Nabi Ibrahim alaihissalam. Prajurit, sekarang juga kumpulkan kayu bakar untuk membakar Ibrahim, perintah Raja Namrud kemudian. Tidak berapa lama, kayu pun terkumpul dan membentuk perapian yang siap membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu api berkobar, Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalamnya. Disaksikan hampir semua penduduk negeri Babilonia. Pada saat itu pula Allah berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah kamu dan berilah keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya Surat ke-21 ayat yang ke-69. Nah, sobat kreatif dimanapun Anda berada serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu sedikit kisah Nabi Ibrahim di awal ketika Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung yang kemudian Nabi Ibrahim dihukum oleh Raja Namrud dengan membakar Nabi Ibrahim. Tapi atas kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka api yang membakar Nabi Ibrahim tadi didinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, selanjutnya kita lanjut ke kisah masih dari kisah Nabi Ibrahim. Namun kali ini kisah Nabi Ibrahim dengan Bunda Sarah. Allah tidak membiarkan Nabi Ibrahim alaihissalam teraniaya. Api menjadilah dingin dan selamatkan Ibrahim. Demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada api. Api pun tidak dapat membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga beliau dapat keluar dari dalam api dengan selamat. Kemudian bersama Sarah, istrinya, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan negerinya dan pergi ke Palestina. Dari Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Sarah tiba di Mesir. Saat itu, Mesir berada di bawah kekuasaan raja-raja Amalekit. Raja-raja Amalekit ini sangat menyukai wanita-wanita cantik. Jika wanita cantik itu telah menikah, raja-raja Amalekit akan membunuh suaminya. Sobat kreatif dimanapun Anda berada serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bunda Sarah adalah wanita yang jelita. Melihat kecantikannya, raja berniat meminang Sarah menjadi istrinya. "Apakah dia istrimu?" tanya raja kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mengetahui bahwa dia akan dibunuh jika mengaku bahwa Bunda Sarah adalah istrinya. Oleh karena itu, beliau berpura-pura memperlakukan Sarah sebagai adiknya. Nah, setelah itu, sobat kreatif, ternyata raja tidak dapat mendekati Bunda Sarah. Kakinya seolah tertanam di lantai. Wanita ini pasti dilindungi oleh Tuhannya. Aku tidak dapat mengganggunya. Demikian pikir raja ketakutan. Akhirnya raja melepaskan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Bunda Sarah. Sebagai hadiah, raja memberikan seorang hamba wanita bernama Hajar kepada mereka berdua. Nah, sobat kreatif serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam terus berdakwah. Namun beliau tidak juga diberi seorang anak yang dapat melanjutkan tugas dakwahnya. Padahal usianya sudah semakin lanjut. Melihat hal itu, Bunda Sarah meminta Nabi Ibrahim alaihissalam
menikahi Siti Hajar? Apakah Allah memberi Nabi Ibrahim alaihissalam seorang anak dari rahim Bunda Siti Hajar? Nah, kita akan lanjutkan kisahnya pada episode berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap berlangganan terus dengan channel Samudra Kreatif. Sekali lagi, jangan lupa pencet tombol subscribe-nya, serta like, komen, dan share, dan tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi ketika kami mengupload video-video berikutnya untuk sobat kreatif semua serta adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.